Selamat pagi, ayah bunda, anak-anak yang terkasih. Berkah dalam, semoga ayah bunda dan anak-anak hari ini sehat, selalu semangat, selalu dalam rahmat Tuhan. Kita bertemu lagi pagi hari ini pada pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga. Masih dengan tema perjuangkan mimpi-mimpimu. Pada hari ini kita diajak untuk berbagi dalam kasih sebagai subtema PLS hari ini. Anak-anak, apa yang anak-anak lakukan di rumah? Apakah ada yang membantu orang tua di rumah? Ayo, siapa yang suka membantu ayah ibu di rumah? Bagus. Ketika anak-anak membantu ayah dan ibu di rumah, boleh dikirim videonya loh. Ayah bunda, silahkan dikirim videonya ketika anak-anak membantu bapak ibu. Misalnya membantu menyapu, membersihkan meja kursi, membantu memasak, membantu mencuci piring. Boleh silahkan di video kirimkan kepada Bu Guru. Atau bisa juga dikirim lewat WA Group supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain. Bisa juga dikirimkan video tentang kemandirian anak. Misalnya mengancingkan baju, menali sepatu, kemudian menyisir rambut sendiri. Boleh loh dikirim videonya ke Bu Guru. Nah, anak-anak yang terkasih, pada PLS hari yang pertama dan hari yang kedua, Bu Guru sudah sampaikan lewat YouTube. Siapa yang sudah menyaksikan? Ya. Siapa yang belum melihat? Belum menyaksikan? Nanti dilihat ya, dikunjungi linknya. Nah, di dalam video itu anak-anak sudah diperkenalkan siapa saja guru yang mengajar di sekolah, ruangan-ruangan apa saja yang ada di sekolah, apa saja toh permainan-permainan yang ada di sekolah, semuanya sudah Bu Guru kenalkan. Nah, tugas anak-anak di rumah adalah menceritakan kembali apa yang sudah anak-anak lihat dalam video itu. Jangan lupa ya bunda, ketika anak-anak menceritakan kembali apa yang dilihatnya dalam pengenalan lingkungan sekolah hari pertama, kedua, dan hari ini, silahkan ini video dan dikirimkan ke ibu guru atau bisa lewat WA Group supaya teman-teman yang lain juga ikut termotivasi. Jadi sekarang Bu Santi akan bercerita yang berhubungan dengan berbagi dalam kasih. Ternyata Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik pada kita tentang berbagi. Berbagi dalam hal apa ya? Nah, di sini Bu Santi punya kitab suci Deuterokanonika. Ini adalah kitab suci kita yang beragama Katolik. Dibagi menjadi dua, ada bacaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan yang ini adalah kitab suci untuk anak-anak. Nah, kitab suci untuk anak-anak ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Ya, ini ada api dan hujan turun. Ini kisah dari kitab Raja-Raja. Kemudian ada Yesus dibaptis, ada gambarnya. Nah, tulisan-tulisan ini kalau anak-anak belum bisa membaca, bisa minta tolong ayah atau bunda untuk membacakan. Begitu juga untuk yang di dalam kitab suci ini,
tulisannya kecil-kecil. Mungkin anak-anak belum bisa membaca, bisa minta tolong ayah bunda atau kakung, putih, kakak untuk membacakan, supaya anak-anak lebih mengenal Yesus, lebih mengenal apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Nah, hari ini Santi akan bercerita dari kitab suci mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 13. Inti dari bacaan Injil hari ini adalah sesudah Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena orang banyak itu melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang menderita sakit. Kemudian Yesus naik ke atas gunung, duduk di sana. Yesus melihat banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ingin mendengarkan Yesus. Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk. Nah, kebetulan di sana banyak rumput-rumput, lalu mereka duduk di atas rumput. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus tidak tega melihat orang banyak kelaparan. Nah, kemudian jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tentu ya, kalau 5 roti dan 2 ikan itu pasti tidak cukup untuk orang banyak. Kemudian Andreas, yaitu Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Ada seorang anak kecil membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Ya. Kemudian Yesus memanggil si anak tadi. Lalu anak ini menghadap kepada Yesus, lalu Yesus meminta 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan 5 roti 2 ikan yang sudah diberkati tadi kepada orang-orang banyak tadi. Nah, ini ya, ada 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk yang perempuan dan anak-anak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian Yesus berkata, "Kumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, supaya jangan terbuang." Kemudian para murid mengumpulkan sisa-sisa potongan-potongan roti itu. Wah, ternyata masih sisa 12 bangkul, 12 keranjang. Nah, ini adalah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang di rumah atau di sekolah atau dimanapun anak-anak berada senang berbagi? Terus, untuk dapat berbagi tentu saja dibutuhkan suatu keberanian untuk berbagi. Bisa kita kasih contoh, misalnya, loh, aku kan hanya bawa bekal sedikit,
hanya cukup untuk diriku sendiri. Kalau ini aku bagikan kepada temanku yang gak bawa bekal, nanti aku gak kenyang. Nah, butuh keberanian untuk bisa berbagi dengan teman, dengan sesama. Tanpa keberanian untuk berbagi, anak-anak tidak mungkin akan bisa berbagi. Tapi jangan takut. Ketika kita berani untuk berbagi kepada teman, berbagi kepada sesama, maka berkat Tuhan itu akan senantiasa menyertai. Begitu anak-anak, sudah tidak takut lagi untuk berbagi ya? Tentu saja berbagi itu dengan hati yang ikhlas, dilakukan dalam kasih, tidak dengan setengah hati, tidak sambil menggerutu. Oh, aku kan cuma bawa sedikit, kalau aku bagikan nanti aku kurang. Tapi ya sudahlah, gak apa-apalah ya, dengan berat hati misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Lakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, jangan dengan terpaksa. Maka Tuhan akan senantiasa memberikan berkat-Nya bagi anak-anak. Ada lagunya juga loh, 5 roti 2 ikan. Lagunya begini, anak-anak mengikuti dari rumah ya. Yang sudah bisa nyanyi, sudah hafal lagunya, nyanyi yang keras bersama dengan ayah bunda. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Udah ya lagunya? Yuk, kita ulangi sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, anak-anak, silakan anak-anak menyanyi di rumah. Nanti ayah dan bunda bisa video, kirimkan ke WA group ataupun japri ibu guru ya. Oke, baik, kita akan mengakhiri PLS pada hari ini dengan doa. Kita akan berdoa Bapa kami dan doa Salam Maria ya. Yuk, kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih ayah bunda telah mendampingi putra putri di rumah. Salam sehat dan semangat, berkah dalam.